Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur karena kuasa Tuhan melimpah atas kehidupan kita, serta damai sejahtera dan sukacita yang selalu kita rasakan. Itu semua hanya karena kasih daripada Tuhan. Hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk memulaikan ibadah kita saat sore hari ini. Kita angkat pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami pun selalu tenang. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Bapa,
memelihara setiap jemaat yang ada di rumah-rumah Tuhan, bahkan semua yang ada di sini Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita bahwasanya kebangkitan-Mu Tuhan menyelamatkan kami semua daripada maut. Kami percaya Tuhan bahwa saat sore hari ini kami ingin meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapan Allah terjadi di tempat ini Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap puji-pujian yang akan kami naikkan semuanya berkenan di hadapan-Mu Yesus. Tuhan, urapi setiap puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih kami akan memberikan yang Engkau sukai Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saudara bersuka cita hari ini. Haleluya. Saudara, meskipun saudara yang ada di rumah-rumah, tapi kita percaya bahwa berkat Tuhan turun di sini dan di rumah-rumah saudara semua. Kita angkat satu pujian sukacita hari ini. Serahkanlah semua kepada tunjukkanlah
bagian dari firman Tuhan. Kita angkat satu pujian bersamamu Bapa. Sebab Engkau ada Tuhan bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami Yesus, dan Engkaulah kami yang setia Tuhan. Hanya bersamamu kami melewati semuanya. Tak pernah
Tuhan bahwa puji-pujian yang kami naikkan semuanya berkenan di hadapan-Mu Yesus. Dan saat sore yang indah ini Tuhan, tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan-Mu hadir di setiap hidup kami Yesus. Kami percaya firman yang akan disampaikan akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap hati kami Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Urapi Tuhan Ibu Gembala dengan lebih heran Tuhan, supaya firman yang disampaikan juga dapat menjadi pedoman jalan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang ada di gereja shalom. Ya, yang ada di rumah juga shalom. Selamat beribadah, selamat menikmati firman Tuhan saat sore hari ini. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan itu tetap ada dan mengalir terus dan terus di dalam kehidupan kita. Amin. Sudah lama kita tidak berjumpa, tetapi saya percaya di dalam roh kita bisa bersatu di dalam Tuhan. Apapun kondisi Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya percaya bahwa kita semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Haleluya. Saat sore hari ini langsung saja kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Puji Tuhan, yang sudah ketemu baik di rumah maupun yang ada di gereja, katakan haleluya. Oke, kita baca Efesus pasal 1 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk jemaat semuanya ya. Efesus pasal yang pertama. Oke. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Mari katakan amin. Ya, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 kembali mengingatkan kita ya, tema firman Tuhan saat sore hari ini adalah tinggal di dalam Kristus. Mengajak kepada kita untuk kembali terus begitu ya, hidup ada di dalam Kristus. Minggu yang lalu Bapak Gembala sudah mengingatkan kepada kita bagaimana ketika kita ini tetap tinggal di dalam areanya Tuhan, maka kita akan senantiasa menikmati hadirat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kuasa Tuhan itu juga akan menaungi setiap kehidupan kita ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saat sore hari ini kembali firman Tuhan menegaskan kita mau bersama-sama terus di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini terjadi, yang banyak membuat kengerian bagi manusia ya. Kita bisa kapan saja dibuat goyah dengan yang namanya pandemi hari-hari ini. Kita kapan saja dibuat ragu-ragu terhadap firman Tuhan begitu. Benar enggak ketika aku berdoa dalam nama Yesus aku bisa dilalukan oleh dari penyakit itu? Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang demikian. Tetapi firman Tuhan terus mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang mengerikan. Bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang tidak menguntungkan banyak orang. Jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di gereja dan yang ada di rumah masing-masing. Hari ini firman begitu sangat jelas ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus. Kenapa kok di dalam Kristus? Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Ini firman Tuhan. Kita akan memperoleh bagian yang Tuhan janjikan ketika kita tinggal di dalam Kristus. Makanya hari ini firman Tuhan begitu
kita, memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kehidupan kita. Bagaimana kita ini bisa tinggal di dalam Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, ya, kita perlu bersyukur di dalam setiap kehidupan kita bahwasanya, begitu, gereja kita sudah dibawa kepada yang namanya pertajaman visi. Ingat ya, sebelum peristiwa corona terjadi, gereja kita ini sudah ada di dalam pertajaman visi yang Tuhan berikan buat kita, gereja Tuhan secara khusus gitu ya. Nah, ini ketika kita dibawa masuk ke dalam pertajaman visi, klik. Masuk di dalam percepatan, masuk di dalam akselerasi roh, sehingga kita ini akan benar-benar menikmati perkenanan Tuhan itu dalam pertumbuhan dan pergerakan gereja kita. Ingat itu, jangan dilupakan, ya. Sebagai gereja Tuhan, kita hidup, kita punya tujuan, kita hidup, kita punya visi. Sebagai gereja Tuhan, Anda dibawa oleh gereja Tuhan di tempat ini untuk menghidupi visi, yaitu bertumbuh, bergerak di dalam perkenanan Tuhan. Dan awal tahun kita memperoleh pertajaman visi untuk kita bisa kembali menggeluti visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Persiapkan diri dengan baik. Kita dibawa untuk mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk masuk di dalam akselerasi, untuk masuk di dalam percepatan. Dan bersyukur ketika kita sudah dapat pertajaman visi, Tuhan izinkan Indonesia mengalami situasi yang mengerikan seperti sekarang ini. Saya percaya Anda yang hidup di dalam visi, iman Anda tidak akan pernah goyah. Karena apa? Karena perkenanan Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai jemaat Tuhan benar-benar mempersiapkan diri untuk masuk di dalam percepatan ilahi. Artinya, bukan lagi waktunya bagi Anda untuk santai-santai saja. Artinya, sekarang ini, hari-hari ini, itu menentukan bagaimana kondisi manusia roh yang ada di dalam diri kita. Akankah kita mulai bergeser menjauh daripada Tuhan? Atau sebaliknya, kita bergeser semakin lari, semakin akselerasi, semakin cepat untuk mendekat kepada Tuhan? Itu yang perlu kita tentukan saat sore hari ini. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, sangat penting sekali di dalam kehidupan hari-hari ini. Sudah banyak gereja Tuhan yang justru kehilangan otoritas yang seharusnya dimiliki oleh gereja. Nah, ini gawat. Gereja itu diberikan Tuhan otoritas. Ya, firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-16, juga pasal 16 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sana dijelaskan bagaimana bahwa Allah Tuhan Yesus itu bernubuat kepada gereja, ya, bahwa Allah mau tidak akan berkuasa atas hidupmu. Katakan amin. Gak cuma berhenti di situ, tapi Tuhan juga berkata, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Ini loh yang namanya otoritas dari Tuhan. Ini loh yang namanya wibawa ilahi. Dan inilah yang harusnya dihidupi oleh gereja-gereja Tuhan. Ketika kita berbicara gereja, kita berbicara diri kita sebagai jemaat Tuhan yang adalah gereja. Gereja itu bukan hanya terdiri dari 4 dinding gereja ini, bukan. Tapi gereja itu saya dan jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, gereja jangan sampai kehilangan otoritas ilahi. Ya, jangan sampai kehilangan ini semua. Tuhan itu sudah tetapkan bahwa Allah mau tidak akan menguasai dirimu. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Lagi, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Itu otoritas. Halo, jemaat yang dikasih Tuhan. Otoritas yang Bapa berikan kepada gereja. Kalau kita mau, kita ingin menikmati realita hadirat Tuhan, maka kita harus menggunakan caranya Tuhan, bukan cara kita. Kalau Anda hari ini datang beribadah, datang ke gereja, menonton tayangan YouTube ini, begitu ya, Anda melakukan pekerjaan Tuhan, Anda melakukan bagian Anda untuk menikmati realita hadirat Tuhan. Yang perlu kita perhatikan adalah jangan pakai cara Anda, pakai caranya Tuhan.
Kristus. Amin. Tinggal di dalam Kristus itulah poin yang begitu penting di dalam diri kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kemudian Anda datang beribadah, aku mau menikmati hadirat Tuhan. Tapi kok susah ya menikmati hadirat Tuhan? Kok nggak bisa ya menikmati hadirat Tuhan? Ada yang salah dalam diri kita. Apa yang salah? Anda sedang kehilangan otoritas ilahi. Dan itu yang harus kita perbaiki malam hari ini. Amin. Itu yang harus kita perbaiki. Jangan pernah kehilangan otoritas ilahi. Bapa memberikan otoritas kepada kita itu keren, luar biasa. Alam maut, nak, Maria, tidak akan menguasai hidupmu. Aku sudah berikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Anda melepaskan berkat-berkat surgawi akan terlepas dalam diri Anda. Dan kalau yang Anda lepaskan kebencian, maka kebencian juga yang akan terlepas dalam diri kita. Nah, itu firman Tuhan. Makanya walaupun disakiti kita harus tetap mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Kenapa kok kita harus mengasihi lebih sungguh? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita mau belajar yang pertama. Gereja itu harus mulai kembali lagi masuk di dalam Kristus. Klik. Maaf ya dari tadi gak dikeluarin ya. Oke. Gereja yang pertama harus mulai kembali lagi masuk di dalam Kristus. Supaya kita tidak kehilangan otoritas ilahi, supaya kita tidak kehilangan kuasa Tuhan, yang harus kita lakukan yang pertama adalah kembali lagi masuk dalam Kristus. Masuklah, tinggal di dalam Kristus, ya. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus itu bicara mengenai posisi rohani yang Bapa sediakan bagi kita orang percaya. Amin. Klik. Di dalam Kristus itu adalah posisi kita. Di dalam Kristus itu adalah tempat Anda dan tempat saya. Di dalam Kristus itulah harusnya kita tinggal. Begitu. Dan ketika kita mau menikmati realita hadirat Tuhan, ketika kita tidak mau kehilangan otoritas ilahi, maka yang harus kita lakukan adalah tinggallah di dalam Kristus. Ini namanya posisi rohani. Begitu. Makanya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dalam keadaan yang bagaimanapun, ketika engkau mendapati, orang percaya itu tidak mudah terjatuh, dia ada di dalam Kristus. Tapi sebaliknya ketika ada sedikit problem, ada sedikit masalah, kemudian yang timbul ngambek, sungut-sungut, marah, iri, dengki dan lain sebagainya, otoritas Tuhan sudah tidak ada dalam dirinya. Kenapa? Karena tidak tinggal dalam Kristus. Orang yang tinggal di dalam Kristus ada sukacita, ada realita Tuhan, ada hadirat Tuhan yang mencengkram kehidupannya. Saya tuh senang kalau bahas ini ya. Sungguh saya senang sekali. Untuk apa? Untuk mengingatkan kehidupan saya secara pribadi. Mari ya, yuk, kembali kepada hadirat Allah. Kalau sedikit sudah mulai melenceng ini ya, pikiran, hati, begitu ya, sudah mulai keluar dari jalur firman Tuhan. Rasanya di dalam hati ini, ayo, balik. Bukan itu jalannya. Dan itu dirasakan ketika Anda tinggal di dalam Kristus. Ya, posisi rohani yang Bapa sediakan bagi orang percaya. Dan ketika kita ada dalam posisi yang demikian, pastikan akan ada aliran air hidup yang akan terus memancar keluar dengan deras sampai pada masa kekekalan. Bukan cuma sekarang, sampai pada masa kekekalan. Hari ini yang kita hadapi COVID-19, oke. Tapi ketika kita tinggal di dalam Kristus, hadirat Allah tinggal di dalam Kristus, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam diri kita, kita tidak akan pernah kehilangan realita Tuhan. Kita akan terus menikmati, wow, Bapa itu hadir menjamah kehidupanku, menemani aku di dalam segala situasi apapun juga. Luar biasa Tuhan kita. Ya, bahkan kita akan menikmati janji-janjinya. Aliran air hidup itu akan mengalir bukan
Luar biasa. Anda bisa catat di dalam buku catatan Anda ya, Yehezkiel pasal yang ke-47. Yehezkiel pasal 47. Saya akan sedikit saja membacakannya untuk jemaat Tuhan. Yehezkiel pasal 47 ayat yang pertama. Perikopnya, judul perikop di atas adalah sungai yang keluar dari bait suci. Ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci yang sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Bayangkan ya, mari kita membaca sambil kita mengimajinasikan ayat ini. Haleluya. Saya ulangi. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan Mesbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ini yang pertama, ya. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Yang kedua. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke pinggang. Yang keberapa? Yang ketiga. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Perhatikan ayat yang 7 dan berikutnya. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga di mana saja sungai itu mengalir, perhatikan ya, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan di mana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Nanti Anda bisa baca lanjutkan di rumah Anda masing-masing. Apa maksudnya ayat ini? Ketika firman Tuhan mengajar kepada kita akan ada aliran air hidup yang akan terus memancar keluar, begitu ya, dengan derasnya sampai pada masa kekekalan. Yehezkiel 47 mengingatkan kepada kita, kemana saja air itu mengalir akan ada terobosan di sana. Kemana saja air itu mengalir akan ada kehidupan di sana. Kemana saja air itu mengalir akan ada pemulihan di sana. Dan kemana saja air itu mengalir, kesembuhan, kebangkitan, kemenangan terjadi atas orang yang percaya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau Anda dan saya tinggal di dalam Kristus, aliran air yang deras itu tidak akan pernah berhenti, bahkan deras. Tuhan katakan, nah kalau kamu tinggal dalam Kristus, aliran air itu akan muncul dengan deras dalam dirimu. Pertama diukur cuma pergelangan kaki. Diukur yang kedua sudah sampai ke lutut. Diukur lagi ketika sudah sampai sepinggang. Yang keempat diukur lagi sudah tak bisa kita berdiri di sana, kita malah bisa berenang-renang di sana. Wah, haleluya. Ya. Luar biasa sekali kasih Tuhan itu. Memelihara setiap kehidupan kita. Dan aliran air yang deras itu akan membawa kesembuhan, akan membawa pemulihan, akan membawa kemenangan, akan membawa pertobatan, akan membawa kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa terjadi atas kehidupan kita. Mau merasa
merasakan itu semuanya, tinggallah di dalam Kristus. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Anda mau benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, Anda tidak akan pernah kecewa. Tinggal dalam Kristus. Kalau hari-hari ini kita sering mungkin sudah kehilangan otoritas ilahi, kembali. Yang pertama, kembali masuk ke dalam Kristus. Hiduplah di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh. Sampai engkau benar-benar merasakan janji Tuhan itu terjadi dalam diri kita. Apa janji Tuhan? Akan keluar aliran air yang deras dari diri kita, mengalir keluar, menyerbak keluar, menyeruak keluar. Bukan cuma memberkati diri kita pribadi, tapi di mana kita berada, orang akan menikmati kemenangan. Di mana kita berada, orang menikmati sukacita. Di mana kita berada, orang dipulihkan. Di mana kita berada, orang disembuhkan. Di mana kita berada, mereka menikmati realita Tuhan, hadirat Tuhan benar-benar mencengkeram kehidupan kita. Wah, Yesus terima kasih. Ini yang perlu kita sama-sama pelajari dalam diri kita. Sudahkah di dalam diri kita engkau merasakan aliran air yang demikian deras mengalir dalam diri kita? Bukan cuma membasahi, tapi membuat kita berenang-renang di dalam kuasa Allah, beria-ria di dalam kuasa Allah, sehingga kemenangan besar itu sudah kita rasakan. Sudahkah itu terjadi? Ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Saya bisa melihat bagaimana kehidupan jemaat Tuhan. Dan hari ini pastikan Anda kembali masuk di dalam Kristus. Anda kembali masuk di dalam areanya Tuhan. Maka realita Tuhan akan Anda nyatakan secara nyata. Nyata realita Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang pertama, kembalilah masuk ke dalam area Tuhan. Hiduplah tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, saat gereja terus tinggal di dalam Dia, gereja atau individu pribadi orang percaya akan mulai menikmati apa yang menjadi posisi mereka. Perhatikan, akan mulai menikmati apa yang menjadi posisi mereka yang memang sudah Bapa sediakan jauh sebelum dunia ini ada. Kembali Efesus 1 ayat yang ke-12. Efesus pasal 1 ayat yang ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, mari sama-sama baca 2, 3, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Artinya ketika gereja terus tinggal di dalam Dia, gereja secara individual, secara pribadi orang percaya akan mulai menikmati, garis bawahi, akan mulai menikmati apa yang menjadi posisi mereka yang memang sudah Bapa sediakan sebelum dunia ini ada. Amin. Bapak itu sudah sediakan berkat buat kita loh. Ya. Dan percayalah berkat itu akan bisa kita nikmati. Berkat itu juga akan selalu kita nikmati di dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Alasan terjadinya kekosongan, begitu ya. Alasan terjadinya sebuah konflik serta kekalahan di dalam kehidupan orang-orang percaya itu yang pertama ya adalah karena orang percaya. Klik, coba dikeluarkan gambar ini. Ya, karena orang percaya sudah mulai terpotong dari dimensi atau posisi rohani di dalam Kristus. Ya, gambarnya sangat jelas sekali. Mungkin Anda yang di rumah merasa kekecilan untuk melihat gambar ini, bisa di zoom sendiri begitu ya. Di rumah, bagaimana kehidupan orang percaya ya yang tadinya tinggal di dalam Kristus, rantingnya lekat kepada Kristus, dia akan menikmati aliran air yang begitu derasnya, dan ketika dia sudah menikmati aliran air itu ternyata dia kehilangan otoritas ilahi, dia mulai
Ya, orang percaya itu mulai ngalami yang namanya kekalahan. Orang percaya itu mulai ngalami yang namanya konflik. Halo jemaat Tuhan, seberapa sering kita ngalami yang namanya kekalahan? Kita ngalami yang namanya konflik, kita ngalami yang namanya peristiwa gak enak, menyakitkan mungkin dalam diri kita. Tapi sekalipun peristiwa itu terjadi dalam diri kita, berlalu dalam diri kita, pastikan Anda tidak pernah terpotong dari dalam pokok kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Pastikan dulu. Kalau Anda bisa pastikan Anda terus melekat pada pokoknya, maka apapun masalah, apapun konflik hidup yang pernah kita alami tidak akan membuat kita terpisah dari kasih Bapa. Makanya kalau ada jemaat yang protes, kenapa aku ini sudah setia melayani Tuhan, kenapa aku ini sudah rajin berdoa, rajin baca firman, tapi aku gak bisa menikmati hadirat Tuhan. Jawabannya ini, karena Anda sudah terpotong di area Kristus. Ya, posisi rohani Anda sudah terpotong, tidak lagi tinggal di dalam Kristus. Anda sudah terlepas dari Kristus. Ini jemaat yang dikasih Tuhan, ya. Sebaliknya, dengan gereja atau orang percaya kembali masuk di dalam Kristus, perhatikan, otomatis mereka akan kembali menikmati berbagai limpahan anugerah. Anugerah itu melimpah dalam diri kita. Kalau manusia rohani kita hari-hari ini, ya, kemudian sudah kehilangan otoritas ilahi. Kenapa pertanyaannya kok bisa kehilangan otoritas ilahi? Karena hidupnya terpotong dari dalam Kristus. Posisi rohaninya itu terpotong, tidak lagi tinggal di dalam Kristus. Dia terpisah dari Bapa, begitu. Dia mungkin meninggalkan Bapa. Akhirnya dia tidak bisa menikmati aliran air sungai yang deras, yang membawa kesembuhan, yang membawa pemulihan, membawa kemenangan. Gak akan dinikmati lagi. Sebaliknya, bagi gereja orang percaya yang memutuskan dirinya untuk kembali tinggal dalam Kristus, ya Tuhan, kemarin aku sudah mengalami yang namanya kekalahan. Aku jauh dari Engkau. Aku terpotong dari kasih karunia Tuhan. Hari ini aku mau bertobat. Aku mau kembali hidup di dalam Kristus. Maka saat Engkau putuskan itu, secara otomatis pemeliharaan Allah itu nyata atas hidup kita. Secara otomatis kuasa dan otoritas ilahi itu akan Tuhan kembalikan di dalam diri kita. Kuncinya jangan sampai kita terpotong dari posisi rohani kita. Hari ini COVID-19 menakuti kita. Saking takutnya sampai gak berani berbuat apa-apa, begitu ya. Mungkin ngambil sesuatu aja pakai apa ini namanya, misal apalah itu ya, capek-capek atau apa itu ya, nggak berani sentuhan sama orang. Situ aja ya, jangan dekat-dekat saya, situ aja ya. Nggak berani terima tamu, dilarang bertamu, mungkin rumahnya ditulis kayak gitu ya. Kalau terpaksa ada tamu, wah dikasih disinfektan seluruh tubuh dari atas sampai bawah, saking medine ya, saking takutnya begitu. Tapi ketika kita hidup tinggal di dalam Kristus, firman Tuhan katakan engkau akan tinggal di dalam janji-janji Allah. Dan ketika janji-janji Allah itu terjadi dalam diri kita, Bapak juga berjanji Allah mau tidak akan hinggap dalam diri kita. Allah mau tidak akan menyentuh kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ini yang Tuhan janjikan dalam diri kita. Limpahan anugerah yang memang dibutuhkan untuk selalu hidup berkemenangan, hidup mengalami yang namanya terobosan, serta dilingkupi dengan realita Tuhan. Maka itulah yang akan menjadi bagian kita, dan kita akan menjadi puji-pujian bagi Allah. Ayat 12 akan menjadikan kita puji-pujian bagi Allah. Kenapa? Karena engkau sudah jadi berkat, jadi saksi, jadi teladan dimanapun engkau berada. Maka ketika kita jadi berkat, jadi saksi, mengalirkan aliran sungai yang deras dari diri kita, orang lain terberkati dengan keberadaan kita. Engkau sedang memberikan puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Luar biasa, klik ya.
sebab itu caranya bagaimana? Supaya kita tidak terputus dengan yang namanya posisi rohani di dalam Kristus. Yang pertama yaitu kita harus terus menggali dasar keyakinan yang ada di dalam hidup kita. Gali. Dasar keyakinan kita itu harus digali. Jangan cuma dibiarin aja. Dasar keyakinanmu apa? Firman Tuhan. Udah digali belum? Enggak, saya letakkan di atas lemari. Tiba waktunya saya ke gereja, firman itu baru saya pegang lagi. Wah, rohani ya omongannya ya, bahasanya rohani ya, tapi yang dilakukan rohani. Begitu. Ya. Enggak pernah baca firman. Padahal firman Tuhan ngomong kalau Anda enggak mau terpotong dari realita Tuhan, kalau Anda tidak mau terpotong tinggal di dalam Kristus, maka yang harus Anda lakukan adalah terus menggali dasar keyakinan yang ada dalam diri kita. Dasar keyakinannya ini dipelajari terus, digali terus sampai menjadi kekuatan, sampai menjadi sumber kekuatan dalam diri kita. Yang kedua, bangun dimensi persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, seperti yang Tuhan kehendaki. Bangun persekutuan. Halo, jemaat yang dikasih Tuhan yang di gereja dan yang ada di rumah. Masa-masa COVID-19 ini membuat gereja juga lockdown. Sudahkah Anda membangun mesbah keluarga? Ini pertanyaannya. Sudahkah Anda membangun mesbah keluarga Anda di rumah? Kalau Anda membangun mesbah keluarga di rumah, maka dimensi ilahi secara pribadi dengan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Anda. Bangun hidup persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Bangun. Jangan cuma berdoa kalau di gereja, berdoa kalau lagi makan. Kadang-kadang lupa, makan juga lupa nggak berdoa. Saking laparnya langsung habis gitu ya. Jangan. Bangun hidup persekutuan dengan Tuhan. Penting. Inilah saatnya untuk kita orang-orang percaya sekali lagi menggali kehidupan rohani yang kita miliki. Untuk apa? Untuk terus ada di dalam Kristus. Karena ketika kita terus ada di dalam Kristus, kita akan selalu mendapat apa yang kita butuhkan. Katakan amin. Haleluya. Ya. Butuhkan akan Tuhan cukupkan, bahkan selalu tersedia bagi kita. Luar biasa kalau kita tinggal dalam Kristus. Bahkan kehidupan ilahi yang kita butuhkan di tengah-tengah kegelapan atau kematian yang menyerbu dunia ini, perhatikan, Bapa sediakan. Luar biasa. Firman yang Tuhan tanam di dalam diri kita juga akan memposisikan kita ini menjadi terang di dalam kegelapan. Katakan amin. Firman Tuhan katakan engkaulah garam dan terang dunia. Amin. Kalau bicara garam dan terang dunia, orang yang tinggal di dalam Kristus dia harus berfungsi. Halo, coba dilihat kanan kirinya. Sudahkah engkau berfungsi? Ya, sudahkah engkau berfungsi sebagai garam dan terang? Bagaimana kita bisa berfungsi? Kita bisa berfungsi karena firman yang Tuhan tanam di dalam diri kita akan menjadikan kita, akan membawa kita kepada posisi sebagai terang di dalam kegelapan. Luar biasa. Yuk katakan pada kanan kirinya, kamu adalah terang dunia. Haleluya. Ya. Kamu adalah terang dunia. Berfungsilah. Nah, sekarang katakan kanan kiri, katakan berfungsilah. Haleluya. Kalau ngomong yang yakin dong, berfungsilah gitu loh. Ya, kalau ngomong jangan nyenyek, berfungsilah. Jangan, kalau ngomong jangan nyenyek. Kalau ngomong itu penuh dengan motivasi. Amin. Halo, berfungsilah. Lah gitu. Ngomong berfungsilah, mungkin berfungsilah. Ya gak enak ya. Ini loh. Jadi inilah waktunya gereja Tuhan yang sudah mulai kehilangan otoritas dan kuasa akan mengalami akselerasi ilahi. Perhatikan, gereja kita dibawa masuk ke dalam percepatan visi. Dan ketika kita hidup dalam percepatan visi, yang perlu kita perhatikan adalah terus tinggal di dalam Kristus. Dan ketika
untuk kita bisa mengalami akselerasi. Gak susah, gak sulit tinggal dalam Kristus. Gali dasar kebenaran firman Tuhan, ya. Gali dasar kebenaran firman Tuhan, bangun dimensi persekutuan dengan Dia. Maka inilah yang akan kita nikmati di dalam diri kita. Kristus bukan hanya nyata dalam hidup kita, tapi Kristus juga akan terus bergerak lewat hidupmu. Perhatikan, Kristus bukan hanya nyata atas diri kita, tapi Kristus juga akan bergerak melalui diri kita. Sehingga melalui diri kita, kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, sebagai aliran air sungai yang deras, tadi dikatakan demikian, begitu. Ya, lewat hidup kita, lewat keberadaan kita, sehingga orang yang membutuhkan realita Tuhan akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat hidup. Saya tuh ngeri kalau bayangkan ini ya. Pasti kalau ini terjadi dalam kehidupan orang percaya, dunia ini bertobat besar-besaran. Karena engkau berfungsi. Karena Anda berfungsi. Dimanapun Anda berada, Anda berfungsi. Dan ketika Anda berfungsi, setiap orang yang datang kepada Anda membutuhkan realita Tuhan, pastikan mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh, haleluya. Melalui hidupmu, orang akan ngalamin Kristus. Amin. Bukan melalui hidupmu, orang akan ngalamin cemberut, orang akan ngalamin kesusahan, orang akan ngalamin yang namanya luka. Ya, luka. Apapun itulah, jangan. Tapi kita akan gunakan otoritas dan kuasa yang daripada Allah untuk kita bisa menjadi saksi yang hidup, menjadi terang yang berfungsi, sehingga orang yang tinggal bersama dengan kita, orang yang ada di sekeliling dengan kita akan merasakan lawatan Tuhan melalui hidupmu. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Karena ketika kita terus ada di dalam Kristus, kita secara pribadi terus ada di dalam dimensi rohani, di mana kehidupan ilahi atau firman Allah itu terus datang dalam diri kita. Kalau kehidupan rohani, firman Allah itu terus ada dalam diri kita, ya, yang terjadi adalah kita akan jadi berkat di mana kita berada. Dan ketika kita sudah jadi berkat di mana saja kita berada, saya mau tegaskan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, oleh karena itu, oleh sebab itu, bangkitlah dalam roh. Nyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Biarlah lewat hidup kita yang terus berharap kepada Kristus, sekali lagi kemuliaan dan puji-pujian akan dinaikkan oleh semua orang. Perhatikan, akan dinaikkan oleh semua orang, karena engkau telah menghadirkan realita kerajaan Allah. Yang engkau hadirkan itu realita kerajaan Allah. Bukan sungut-sungut, bukan hawa nafsu, bukan keinginan daging, bukan keinginan duniawi. Yang engkau hadirkan adalah realita kerajaan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, tinggallah dalam Kristus, bangkitlah di dalam roh, ya. Nyatakan kemuliaan Bapa, nyatakan kuasa Bapa, ya, sampai sekali lagi Kristus menjadi puji-pujian oleh karena hidupmu dan hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersyukur atas kasih Tuhan. Kita akan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Kita akan bersyukur betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Hari ini percayalah dan pastikanlah engkau tidak akan kehilangan otoritas ilahi. Engkau selalu ada bersama-sama dengan Bapa, tinggal di dalam kasih karunia Bapa, tinggal di dalam Kristus. Itulah posisi rohani yang seharusnya kita ada. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia.
setia kepada kami. Tapi seringkali kami yang kurang setia di hadapan Tuhan. Tapi malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kami. Tuhan, tolong setiap kami, jemaat-Mu Tuhan, untuk kami juga hidup terus melekat pada pokok anggur yang benar itu, yaitu Kristus Tuhan. Dan saat kami tinggal dalam pokok anggur itu, maka kehidupan Kristus itu mengalir dalam hidup kami. Sebab kami bukanlah ranting yang terpotong, tetapi kami ranting yang melekat dan satu kehidupan dengan Kristus. Kalau Kristus bangkit, maka gereja-Mu yang melekat kepada Engkau akan bangkit bersama dengan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Engkau terus berbicara melalui kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami, sehingga kami dapat menghidupi visi yang Tuhan sudah beri, dan kami boleh melangkah dalam percepatan ilahi, sehingga pertumbuhan rohani kami semakin hari semakin indah, dan kami menjadi gereja yang berfungsi di dalam Tuhan, menghadirkan realita kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Engkau pakai lebih lagi dalam kuasa pengurapan Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus tinggal di dalam Kristus, baik jemaat yang ada di rumah-rumah maupun kami semua yang ada di gereja ini, pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, amin, melalui kebenaran firman yang sudah kita terima. Dan saatnya kita akan bersama-sama akan memberikan persembahan kita, ya, yang kita sudah siapkan. Baik jemaat yang ada di rumah-rumah, mari kita juga memberikan persembahan. Mari kita datang kepada Tuhan bukan dengan tangan yang hampa, tetapi kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik.
ibadah kita, ibadah seremoni kita, dan tapi jemaat Tuhan, kita tetap akan melanjutkan ibadah kita, yaitu ibadah yang sesungguhnya. Ketika kita di rumah-rumah, ketika kita ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetap setia dalam pengiringan kita menjadi saksi Kristus. Itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kalau saat hari ini kami masih bisa beribadah. Tuhan, meskipun ibadah kami sangat terbatas, bahkan kami tidak dapat bertemu secara intens bersama jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu saat ini beribadah di rumah-rumah. Tuhan, kiranya dalam ibadah kami Engkau tetap melawat kami ya Bapa. Engkau tetap memberkati seluruh sidang jemaat, dan kiranya Roh Kudus terus memberkati, menolong kami dalam pertumbuhan iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami, melawat kami, meskipun kami ibadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami tetap berdoa untuk kondisi-kondisi yang membuat ibadah kami terbatas, khususnya kondisi di bangsa kami ini Tuhan. Kondisi yang ada saat ini, di mana COVID-19 banyak menggoncang dunia, banyak membatasi Tuhan kehidupan, bahkan ibadah-ibadah kami. Kami berdoa terus kepada Engkau, kami berseru kepada Engkau, sebab kami percaya pertolongan kami dari Allah di tempat yang maha tinggi. Pertolongan kami datangnya dari tempat yang maha tinggi. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kondisi bangsa kami, Tuhan lawat bangsa kami, Tuhan pulihkan keadaan yang ada. Oh Tuhan, Tuhan pulihkan orang-orang yang saat ini mengidap, oh Tuhan, penyakit yang disebabkan oleh pandemi virus ini. Tuhan, Engkau juga kuatkan mereka. Para medis, dokter, Tuhan pakai mereka. Tetap Tuhan jagai, Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan juga memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan beri hikmat kepada mereka, supaya mereka tetap Tuhan dapat membawa bangsa ini terus dalam kondisi yang stabil, tentunya oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi rakyat Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau menolong umat-Mu, Engkau menolong bangsa ini Bapa, supaya kondisi ini segera berlalu. Dan kami berseru kepada Engkau, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur meskipun kondisi kami saat ini seperti ini, tapi kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan selalu beserta dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami berdoa untuk wilayah-wilayah kami. Tuhan tetap lindungi kami. Tuhan tetap lindungi tempat di mana kami tinggal, baik Banyuwangi, Pesanggaran. Tuhan, Engkau tetap lindungi supaya daerah-daerah kami tetap aman Tuhan, dan tetap ada dalam kendali Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menolong sidang jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan berkati dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kini saatnya Engkau akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Tuhan sediakan berkat bagi kita bersama. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kini terimalah segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, memberkati kita dengan penghiburan dan pertolongannya atas kita sekalian. Kiranya setiap kehidupan kita terus ada dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan curahkan berkat-berkat ini, memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati setiap keluarga-keluarga dan hidup rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu dan sekolah-sekolahmu, cita-citamu diberkati kesuksesan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini dicurahkan hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang menerima berkat katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Hosanna, oh, lift up your voice now.